Keesokan paginya, Pak Aryan yang kembali meminta sesuatu kepada Pak Narayan Sangkar, yaitu ingin mengadakan pesta ulang tahun, di mana nantinya diadakan sebuah pesta dansa yang melibatkan para gadis tentunya. Hal ini membuat Pak Narayan menghela napas dan menolak mendatangkan gadis ke Gurukul. Karena seperti kita ketahui selama ini, belum ada satupun gadis yang masuk ke Gurukul. Malamnya semua mahasiswa yang gabut, jadi nggak sih pestanya ini? Tiba-tiba Pak Aryan memainkan biolanya yang mendatangkan semua gadis tetangga. Hal tersebut membuat para lelaki ini moncer lagi, dan setelah itu nyanyi lagi dong. दीदार उनका होता से होता है आंखें Di akhir lagu mereka kedatangan Bu Rektor kampus sebelah yang kelihatannya marah-marah. Tapi setelah dibujuk oleh Pak Narayan, akhirnya malah ikut dansa. Tak berselang lama di depan pintu sudah ada Pak Narayan Sangkar yang berdiri memandang dengan penuh benci kepada Pak Aryan dan memanggilnya ke kantor. Ketika Pak Aryan ini disuruh untuk mengundurkan diri karena telah banyak melanggar aturan dari Gurukul. Disinilah Pak Aryan ini mengungkapkan jati diri sebenarnya, yang membuat Pak Narayan Sangkar ini melongo dan tidak bisa berkata-kata. Jadi Pak Raj Aryan ini memiliki nama lengkap yaitu Raj Aryan Malhotra. Tidak lain dan tidak bukan adalah pacar sekaligus mahasiswa yang dia usir belasan tahun yang lalu. Pak Aryan yang tidak bisa dikeluarkan atau dimerdekakan karena sudah tertuang di kontrak yang dibuat oleh Pak Narayan sendiri. Dia akan bangkit dan berjanji akan mengubah semua tradisi yang ada di sana dan menjadikan tempat itu penuh dengan cinta. And Mr. Narayan Shankar का नक्शा ही बदल दूंगा और जिंदगी भर सब बदल जाएगा जिसे मुझे जिंदगी भर साथ लेकर एक वादा करता हूँ आपसे मिस्टर नारायण शंकर इतनी मोहब्बत कर दूंगा कि वो आदमी जो 50 सालों से मर भी जाए माने. Malamnya Pak Narayan Sangkar yang masuk ke aula dan merenung mengingat kembali tentang putri satu-satunya. Jadi dulunya Pak Narayan Sangkar ini memiliki putri yang sangat cantik yang bernama Mega. Mega merupakan anak yang baik dan penurut kepada ayahnya. Dan ayahnya pun demikian. Pada suatu malam Mega yang mengatakan hal yang sangat membuat takut, yaitu dia memiliki seorang pacar. Setelah ayahnya bertanya siapa namanya, dan dia mengatakan namanya adalah Raj Malhotra, seorang mahasiswa dari Gurukul, dan tanpa basa-basi ayahnya langsung pergi. Mega tahu ayahnya pasti sangat-sangat marah. गुरुकुल में अपना रस तो नहीं है ना पापा? I love him पापा. I love him पापा. Dan memang benar, besoknya ayah Mega ini mengatakan telah mengeluarkan Raj dan mengusirnya dari kota. Mega yang sangat mencintai Raj dan tidak bisa hidup tanpanya. Oleh karena itu dia melakukan bunuh terjun dari lantai 2 rumahnya. I'm sorry पापा कि उसे मोहब्बत पापा और उसके बिना जी नहीं सकता. I'm sorry. Keesokan harinya Pak Narayan yang lebih dulu ada di aula musik dan kita semua mengira bahwa dia akan tobat ya. Tapi malah menyatakan perang dengan Raj Malhotra ini. Dan seperti biasa tidak ada sedikit pun rasa takut dari Raj Aryan Malhotra untuk melawan rektor killer itu. Di asrama ketika serangkai yang dimabuk cinta ini kelihatan habis mandi dan mereka didatangi oleh Pak Aryan yang ingin memberitahukan bahwa Mayor Kana ingin mencari guru les piano untuk cucunya. Kesempatan emas nih buat Karan. ये नाम कहीं सुना है ना? Oh shit! तो तुम पियानो सीखना चाहोगे? 10 मिनट में नीचे आ जाओ. Singkat cerita, Karan yang sudah tiba di sana dan jago dalam bermain piano, basa-basi sedikit, dan ternyata kakak iparnya memang menginginkan Kiran untuk mulai mencari kehidupan baru.
Terlihat dari kakak iparnya itu yang memperkenalkan Kiran dengan Karan. Padahal ya sudah saling kenal. Di tempat lain, Vicky yang menjadi partner dansanya si Iska dalam sebuah kontes. Dan Iska yang sempat menolak, malah kembali Vicky yang memang kocak memeluk Iska dan tak mau melepasnya. Di tempat lain ada sebuah pesta yang diadakan oleh pacarnya Sanju, yang ternyata Samir di sana nyambi sebagai pelayan. Ketika melihat teman karibnya yang dilempar ke dalam kolam, akhirnya Samir membawa Sanju pulang dengan memberikan jas sebagai selimut. Karena sudah dipastikan dingin ya. Karan yang berani-beraninya masuk ke dalam kamarnya Kiran dan memberikan gelang karena Karan tahu bahwa Kiran adalah penari yang hebat. Awalnya Kiran menolak, tapi karena Karan tidak mau keluar sebelum dia mengatakan mau untuk menari, akhirnya Kiran pun mau menari pada malam harinya. मेरे दिल में चाहा अब अगर तुम अपने दोस्त जिसे खुशी से डर लगता है. Di kota ketika Sanju dan Samir akan pulang, Sanju bertanya kepada Samir kenapa ini bisa terjadi, dan Samir kembali mengatakan kata-kata mutiara yang sudah 2 kali kita sebutkan, yaitu cinta tidak butuh persyaratan. Kalau cinta ada persyaratan, itu namanya perjanjian. Dan akhirnya musik-musik sendu pun dimulai, mereka pun berpelukan. Sama halnya di tempat dansa, Vicky yang didatangi oleh Iska yang dengan pakaian super seksi membuat Vicky ini melongo. Di tempat lain di rumahnya Kiran, Karan yang rela menunggu di balkon mendengarkan suara gelang kaki milik Kiran. Sampai akhirnya ketiga pasangan itu bersatu padu dalam satu musik, tapi dengan tempat dan pasangan yang berbeda. Dan dari sinilah awal mula cinta kasih dari masing-masing pasangan ini. Sampai nyanyian pamungkas pun dimulai. Apalagi kalau bukan Mohabbatain. Setelah bernyanyi pada malam hari itu, Vicky yang terlambat datang ke asrama telah ditunggu oleh Pak Narayan Sangkar. Dengan wajah yang selalu pemarah, Vicky yang tidak bisa berkata-kata, untungnya ada Pak Aryan yang membuat alasan itu untuk menyelamatkan Vicky. स्टेशन सर अरे भाई पार्सल जी बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ. And गुड नाइट सर. Keesokan paginya semua mahasiswa dikumpulkan di aula. Dan dengan tegas Pak Narayan Sangkar ini memberitahu bahwa mulai hari ini tidak ada lagi siswa yang keluar dari Gurukul tanpa seizin dirinya. Yang berani keluar akan langsung dikeluarkan dari kampus itu. आज के बाद गुरुकुल का गेट हर वक्त बंद रह दिया जाएगा. मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, आप लोग जा सकते हैं. Dan besoknya di kelas musik ada sesuatu yang spesial yang mereka dapatkan, yaitu sehelai daun mapel di masing-masing tempat duduk mereka. Ketika Pak Aryan mulai menceritakan sebuah kisah cinta, karena memang pada hari itu merupakan hari Valentine ya, di mana ada seorang mahasiswa Gurukul pada hari Valentine menyatakan sebuah cinta pada seorang gadis. Pria ini tanpa izin pergi keluar dari Gurukul dan ingin menyatakan cintanya dengan sehelai daun mapel, tapi karena si wanita ini keburu pergi, sang pria pun sedikit kecewa. Dan tiba-tiba seorang anak yang membawakan daun mapel yang tadi akan diberikan kepada wanita itu, ternyata ada sebuah jawaban di daun mapel itu yang mengatakan bahwa si wanita menerima cintanya. Dan ternyata si wanita ini tidak jadi pergi sampai akhirnya mereka pun bertemu dan berpelukan. Itu merupakan kisah cinta sejati yang dialami oleh seorang pria di hari Valentine. Dan beberapa siswa yang memberikan pendapat bahwa akhir dari cerita itu akan bahagia ya, seperti pada cerita-cerita pada umumnya. Tapi Pak Aryan kembali menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah kisah cinta yang sangat-sangat terkenal yang terjadi di Gurukul. Bahkan sampai saat ini masih diceritakan oleh beberapa mahasiswa di sana. Dan setelah Pak Aryan bercerita tentang semua itu, dia pun membuka kotak biolanya. Pak Aryan memperlihatkan daun yang dipakai pria yang diceritakan tadi. Dan ternyata semua yang diceritakan oleh Pak Aryan itu merupakan kisah cintanya yang membuat semua siswa hormat kepadanya.
Dan mulai saat itu banyak siswa yang mengikuti jejak dari Pak Aryan ini alias Raj Malhotra dengan memberikan ucapan dari sehelai daun. Dan pastinya ketiga pemuda bucin, siapa lagi kalau bukan Vicky, Samir, dan Karan, menyatakan cintanya masing-masing kepada pasangannya. हमेशा से Idiot. Dan yang paling banyak memiliki rintangan adalah Karan, karena dia dihadapkan dengan Mayor Kana yang selalu menganggap anaknya masih hidup. Karan yang mendapat penolakan dari Kiran, tapi dia dibantu oleh kakak iparnya, yang akhirnya si Karan ini mendapatkan sedikit harapan. मैं एक विधवा से बात कर रही हूँ मैं। नंदिनी, वो और छोटी बहू है। चाप अपने माथे पर सिंदूर लगाती जा रही। क्या बुरा है? Tidak hanya ketiga pemuda itu, bahkan si kakek yang mengatakan sebuah pernyataan yang membuat Fredo ini luluh dan menyatakan cintanya. Kembali lagi dengan gaya khas film India, mereka bernyanyi untuk menyatakan cinta mereka masing-masing. Yang dimana saat pertengahan lagu, Kiran yang diberi restu oleh Mayor Kana berlari menuju ke perayaan kota dan ikut bernyanyi di sana. Tapi sebuah malapetaka besar pun terjadi. Di tengah nyanyian itu datanglah Pak Narayan Sankar yang kelihatan sangat-sangat marah karena melihat ketiga mahasiswanya yang kembali keluar pada malam hari. Apalagi mereka memiliki pasangan masing-masing. Sampai Pak Raj Aryan pun datang dan bernyanyi yang membuat mereka bertiga tidak menghiraukan si rektor yang killer itu, dan melanjutkan untuk bernyanyi sambil berdansa. Sampai sang rektor itu pun pergi dengan wajah yang sangat-sangat kesal. मिट भी जाए उनकी मोहब्बत। Apakah kekuatan cinta sudah menang? Ternyata belum. Keesokan paginya akhirnya pemuda itu pun dipanggil dan ditanya-tanya apakah ada orang yang bertanggung jawab atas tindakan kalian kemarin malam. Dan mereka pun menjawab bahwa itu memang kehendak mereka tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan seperti biasa, Pak Narayan Sankar ini tanpa ampun mengeluarkan mereka dari kampus Gurukul itu. Pak Aryan yang mendengarnya langsung pada malam hari itu juga datang ke kediaman Pak Narayan Sankar. Ketika sampai di sana, Pak Narayan ini sedang melihat foto mendiang putrinya. Dan tanpa rasa ragu, Pak Aryan bersujud dan mengatakan bahwa dia telah kalah, dan memohon agar mereka bertiga tidak dikeluarkan dari kampus karena itu semua adalah ajakan dari dirinya. Sebelum pergi, Pak Aryan yang memandang kembali foto Mega dan seperti mendapatkan ilham, akhirnya dia mengatakan bahwa Pak Narayan Sankar lah yang telah kalah karena dia telah kehilangan putri tercintanya. Dan tujuannya datang ke sana selain untuk mengubah tradisi Gurukul yang sangat keras, ternyata dia datang untuk ayah dari putri yang dia cintai, yaitu seorang Narayan Sankar yang tidak lengkap tanpa putrinya. Begitu juga seorang Mega yang tidak lengkap dengan Raj. Dan kata-kata terakhir yang membuat seorang Narayan Sankar ini terdiam, kau telah kehilangan putri tercintamu dan kini kau akan kehilangan seorang putra. Kau telah kehilangan segalanya. Dan Raj Malhotra ini pergi meninggalkan ruangan itu. पूरा नहीं कर सके। माफ कीजिएगा। Keesokan paginya mereka kumpul di aula dan kembali Pak Narayan Sankar ini mengatakan tentang adat, tata krama, dan rasa hormat. Dan untuk pertama kalinya dia mengatakan tidak senang dengan dirinya sendiri. Dan juga dia mengatakan bahwa dirinya telah kalah. Dia pun meminta maaf kepada para mahasiswa yang selama ini merasa takut terhadap dirinya. Ternyata ada seseorang yang telah membuatnya berubah dan mengundurkan diri. Dan orang yang pantas menggantikannya adalah Mr. Raj Aryan. Sampai akhirnya dia pun memohon kepada Pak Aryan untuk mengajarkan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Dan dia berharap dengan ini putrinya akan memaafkannya dari semua perbuatannya yang terdahulu. Sampai mereka pun berpelukan. Dan mulai hari itu semua berubah seiring waktu. Tarian, canda tawa, dan nyanyian semuanya ada di kampus Gurukul saat ini. Sampai akhirnya ketika Pak Aryan dan Pak Narayan Sankar ini berjalan, tiba-tiba Mega menghampiri ayahnya. Dan sang ayah yang terkejut tersenyum kepada Mega dan mereka pun berjalan bersama. Pertama, dalam cinta tidak boleh ada syarat.
Kalau kau mencintai seseorang dan dia ingin kau merubah sesuatu yang baik, itu bukan cinta, tapi perjanjian. Cintailah dia apa adanya, karena mensyukuri lebih nikmat daripada terus bermimpi. Coba deh tonton film aslinya, pasti kalian akan terharu terhanyut dengan kisah cinta dari mereka bertiga, dan terutamanya adalah si Raj Aryan alias Shah Rukh Khan. Terima kasih telah menonton review di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membangun channel ini supaya lebih maju. Terima kasih.